Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas IKM 4C, mata kuliah agama Islam. Akan membahas tentang kontribusi agama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan riset. Next. Di sini ada anggota kelompok kami. Next. Latar belakang. Islam telah hadir di dunia ini sejak berabad-abad yang lalu. Para pemimpin Islam tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga turut menyebarkan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi di setiap wilayah masyarakat. Sejak zaman Nabi Muhammad, Islam telah menyebar luas hingga keluar wilayah Jazirah Arab. Pada masa-masa puncak kejayaan kekuasaan para khalifah agung, Islam merambah masuk di Afrika, Asia Pasifik, dan Eropa, bahkan juga Amerika. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam, telah membuat manusia beranjak dari kemunduran dan keterbelakangan menuju kemajuan peradaban yang ideal. Kemajuan peradaban tersebut tidak terlepas dari ajaran agama Islam yang diberikan pada umatnya, agar selalu menggunakan instrumen ilmu pengetahuan sebagai alat untuk menuju kemajuan peradaban. Ilmu pengetahuan hendaknya dikembangkan dalam rangka meningkatkan ketakwaan pada Allah SWT. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, bahwasanya dalam mempelajari fenomena alam maupun sosial harus diimbangi dengan beribadah kepada Allah SWT. Motivasi pengembangan ilmu pengetahuan berbasis Islam telah dilakukan sejak munculnya ilmuwan-ilmuwan Muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Rusdi, Ibnu Sina, Ismail Raj'i, Al-Faruqi, Naquib Al-Attas, dan lain sebagainya. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu, Islam dianggap sangat berperan penting dalam perkembangan tersebut. Agama dan iptek juga sangat berkaitan erat dan memiliki timbal balik yang saling berhubungan satu sama lain. Kita sebagai umat muslim diharuskan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta melakukan riset terhadap segala sesuatu dengan disertai kaidah-kaidah yang sesuai dengan agama kita, yaitu Islam. Sehingga menjadikan kita manusia yang berilmu, berakal, dan berguna untuk kemudian hari. Next. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian iptek dan riset. Sebelum kita masuk untuk pengertian dari iptek, kita harus mengetahui dulu arti kata dari ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alama, yang berarti pengetahuan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ilmu didefinisikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah sebuah sarana atau definisi tentang alam semesta yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia sebagai usaha untuk mengetahui dan mengingat tentang suatu hal. Berdasarkan definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan atau knowledge saja, tetapi juga merupakan rangkuman dari sekumpulan pengetahuan yang berdasarkan teori-teori yang sudah berlaku secara umum dan diperoleh melalui serangkaian prosedur sistematik dan diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau mungkin yang bisa disingkat sebagai iptek sendiri merupakan cabang ilmu yang harus dikuasai dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sejarah ini menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa itu ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Penguasaan iptek itu tidak mungkin terjadi secara instan, melainkan memerlukan usaha yang konsisten dan terus-menerus. Sedangkan sekarang kita akan membahas riset. Riset sendiri itu merupakan sebuah proses untuk menginvestigasi masalah, memperluas ilmu pengetahuan, mengeksplorasi teori yang didapat, menemukan dan menginvestigasi masalah hingga mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang akan terjadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Selanjutnya, yakni konsep iptek dan riset menurut agama dan Al-Quran. Dalam konteks Islam, agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad mengandung dua kelompok ajaran, yaitu ajaran dasar dan ajaran dalam bentuk penafsiran dan penjelasan tentang perincian dan pelaksanaan ajaran-ajaran dasar tersebut. Sedangkan, konsep iptek berdasarkan sudut pandang Islam dan juga Al-Quran merupakan sebuah proses riset dan pengkajian terhadap sunatullah secara objektif, informatif, dan selaras dengan nilai-nilai keislaman. Sunatullah ialah karakteristik khusus yang Allah berikan pada setiap ciptaannya, contohnya alam semesta. Karakteristik khusus itulah yang memberikan petunjuk serta mempermudah manusia untuk memahaminya secara perlahan.
Selanjutnya, untuk memahami karakteristik khusus tersebut, Allah memerintahkan manusia untuk belajar dengan melakukan riset, mengkaji, dan juga meneliti ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka dapat menemukan jawaban atas apa yang ingin mereka ketahui. Sebagaimana yang tertulis dalam ayat suci Al-Quran, proses riset dan juga mengkaji sunatullah yang dilakukan tentunya harus selaras dengan ajaran-ajaran Islam dan juga harus secara objektif. Sesungguhnya itu merupakan hakikat dari iptek berdasarkan sudut pandang Islam. Selain itu, meskipun agama Islam identik dengan sifat yang mutlak kebenarannya dan juga bersifat kekal, namun nyatanya di samping itu agama Islam juga memiliki ajaran yang bersifat relatif dan juga nisbi, yaitu sebagaimana mereka dapat berubah dan juga boleh diubah, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga kebutuhan manusia. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu peran agama dalam pengembangan iptek dan riset. Di sini terdapat 3 jenis paradigma. Yang pertama, paradigma sekuler, yang merupakan paradigma yang memandang agama dan iptek adalah terpisah satu sama lain. Paradigma ini memandang agama dan iptek tidak bisa mencampuri dan mengintervensi yang lainnya. Yang kedua, paradigma sosialis. Ini merupakan paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama. Agama itu tidak ada hubungan dan kaitan apapun dengan iptek. Yang ketiga, paradigma Islam. Paradigma ini merupakan paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Paradigma Islam memerintahkan manusia untuk membangun segala pemikirannya berdasarkan ajaran Islam. Namun hal ini tidak mengartikan bahwa seluruh konsep iptek harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Melainkan konsep iptek tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya ada penemuan Islam terkait iptek dan riset. Terdapat beberapa ilmuwan Muslim dan sejumlah penemuan saintifiknya, di antaranya yang pertama ada Ibnu Al-Haytham, yang merupakan seorang pionir di bidang fisika eksperimental yang meneruskan tradisi Ptolemeus, dikenal sebagai Bapak Ilmu Optik. Beliau menulis sebuah buku, yaitu The Book of Optics, yang dimana dia menyumbangkan banyak gagasan seputar ilmu optik, dan beliau juga membuat kamera obskura. Selanjutnya, ada Jabir Abu Musa Ibnu Hayyan, yang merupakan salah satu kampiun dalam eksperimen yang menyangkut proses kimiawi seperti penyulingan, kristalisasi, dan lain-lain. Jabir Abu Musa Ibnu Hayyan dikenal sebagai Bapak Kimia. Beliau juga merupakan penemu alat distilasi pertama, yaitu alat untuk memproses bahan bakar minyak. Selanjutnya ada Al-Khawarizmi yang merupakan seorang ahli matematika dengan penemuannya yaitu aljabar, algoritma, dan trigonometri. Al-Khawarizmi juga disebut sebagai penemu ilmu aljabar dan astronomi. Selanjutnya, ada Al-Razi sebagai pengembang ilmu kedokteran dan kimia. Ada pula Al-Mas'udi. Nah, di samping sebagai ahli kimia, juga dikenal sebagai sejarawan. Lalu ada Omar Khayyam. Nah, di masyarakat luas dikenal sebagai penyair. Tapi sebenarnya juga ahli matematika dan astronomi. Omar Khayyam juga disebut sebagai penemu algebra geometris. Lalu ada Al-Biruni. Beliau dikenal sebagai astronom ulung. Adalah ilmuwan muslim yang memperkenalkan metode saintifik dalam ilmu mekanika. Hukum-hukum gerak Newton dianggap banyak berpijak pada hasil-hasil eksperimen Al-Biruni. Al-Biruni juga dianggap sebagai pionir di bidang geodesi dan antropologi. Selanjutnya. Ya, selanjutnya yaitu pengaruh iptek dan riset bagi masyarakat. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jika zaman dahulu masyarakat hanya bisa berkabar melalui surat atau telepon kabel yang terbatas, saat ini itu sudah berkembang smartphone dan berbagai media sosial yang sangat memudahkan komunikasi antar individu. Perkembangan iptek dan riset sangat memengaruhi kehidupan masyarakat pastinya dalam berbagai bidang. Nah, akan tetapi di balik pengaruh positif tersebut pasti terdapat pengaruh negatif dari berkembangnya iptek dan riset. Dan berikut adalah beberapa dampak positif dan negatif pengaruh iptek dan riset bagi masyarakat.
Yang pertama ada di bidang pendidikan. Dampak positifnya yaitu munculnya media massa, khususnya media elektronik seperti internet, artikel, ataupun berita yang bisa dijadikan sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan oleh para siswa untuk menambah pengetahuan dan juga mencari hal-hal yang mereka masih belum paham dan lain sebagainya. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu munculnya metode-metode pembelajaran baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Tidak hanya seperti ceramah dan mendengarkan, tetapi muncul metode-metode baru seperti kuis menggunakan platform Kahoot ataupun platform yang ada di internet dan juga media sosial. Selanjutnya yaitu sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka atau luring, tetapi bisa secara online ataupun daring. Seperti yang sudah kita lakukan, yaitu seperti menggunakan Zoom ataupun Google Meet dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu dampak negatif di bidang pendidikan. Yang pertama, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Seperti misalnya program tes intelijensi seperti tes Raven atau differential aptitude test yang semakin mudah diakses ataupun sering terjadi kebocoran, itu merupakan hal-hal yang negatif pastinya karena tes psikologi seperti yang kita tahu itu sangat bersifat rahasia. Selanjutnya yaitu penyalahgunaan pengetahuan bagi orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Sebagai generasi muda yang sangat melek teknologi, pasti juga ada beberapa yang masih melakukannya dengan cara yang salah, seperti misalnya menjadi hacker ataupun membobol informasi-informasi yang terlarang ataupun yang bersifat rahasia. Dan yang terakhir yaitu membuat masyarakat atau siswa malas untuk membaca buku. Karena kepraktisan dari internet dan juga kecanggihan teknologi itu tadi yang membuat para siswa dan juga masyarakat itu sekarang itu semakin enggan ataupun semakin malas gitu membaca buku dan juga lebih memilih untuk browsing di internet atau yang semacamnya. Next. Baik, selanjutnya yakni pengaruh iptek dan riset bagi masyarakat di bidang komunikasi. Yang pertama, yakni ada dampak positifnya, yakni lebih cepat mendapatkan informasi dan juga berita terkini dengan akurat. Dengan akses internet yang semakin mudah, menyebabkan semakin mudahnya masyarakat untuk mendapatkan informasi seperti melalui media sosial. Misalnya seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, yang mana kebanyakan juga dipakai oleh para generasi muda. Selanjutnya, yakni terdapat dampak negatif. Pertama, terdapat penyalahgunaan pemanfaatan jasa komunikasi. Selanjutnya, penyalahgunaan dalam akses internet. Dengan akses internet yang semakin mudah ini, dapat menyebabkan penyalahgunaan internet seperti terdapat perjudian online, black market atau penjual ilegal, dan juga penipuan dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat kecemasan teknologi. Next. Oke, selanjutnya terdapat pengaruh iptek dan riset bagi masyarakat di bidang ekonomi dan industri. Untuk dampak positifnya sendiri terdapat pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, lalu terjadinya industrialisasi. Nah, perkembangan iptek akan mendorong ditemukannya cara yang lebih efektif dan efisien dalam melakukan proses atau tahapan industri. Hal ini yang kemudian mendorong diterapkannya industrialisasi pada suatu negara dan juga masyarakat. Nah, yang ketiga terdapat produktivitas dunia industri semakin meningkat. Untuk dampak negatifnya sendiri, yang pertama, yakni terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dan juga sifat konsumtif manusia. Budaya konsumtif memang menjadi salah satu efek negatif dari kemajuan iptek itu sendiri, yang mana hal ini dikarenakan karena internet tersebut dapat diakses dengan mudah dan juga tanpa memberatkan siapapun, sehingga terjadinya transaksi barang secara online, banyaknya promosi dan iklan yang mana dapat memancing masyarakat untuk membeli barang-barang tersebut. Oke, selanjutnya, untuk pengaruh iptek dan riset bagi masyarakat juga terdapat pada bidang sosial dan budaya. Dampak positifnya
Ada dua. Yang pertama, adanya emansipasi wanita. Yang kedua, kompetisi yang tajam akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras. Selanjutnya terdapat juga dampak negatifnya. Ada tiga. Yang pertama, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat. Yang kedua, menurunnya rasa kebersamaan dan persatuan. Dan yang ketiga, terdapat pola interaksi manusia yang berubah. Next. Kesimpulan. Ilmu pengetahuan memberikan kontribusi yang positif terhadap kehidupan dan masyarakat dengan memperbaiki kualitas hidup manusia. Agama Islam memberikan kontribusi terhadap perkembangan iptek dan riset dalam berbagai hal. Antara lain, pertama, akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. Dengan berikutnya adalah konsep iptek harus distandarisasikan benar salahnya dengan tolak ukur Al-Quran dan Al-Hadis, dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Kedua, syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek, itu ketentuan halal haram, yaitu hukum-hukum Islam, syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek, bagaimanapun juga bentuknya. Next. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.